Yang pertama, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas resistensi, yaitu teknik konseling psikoanalisis yang A. Asosiasi bebas, yaitu mengupayakan klien untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari sekarang, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Yang B, analisis mimpi, yaitu klien diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya, dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Teknik ini digunakan untuk menilik masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang C, interpretasi, yaitu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Yang D, analisis resistensi. Resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditujukan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakannya atau disebut resistensi. Yang E, analisis transferensi. Transferensi ini adalah mengalihkan, bisa berupa perasaan dan harapan masa lalunya. Yang kedua, jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud, seperti Alfred Adler dan Albert Ellis, yaitu Jung pada mulanya seorang pengikut setianya Freud, namun kemudian mempunyai beberapa pandangan penting yang berbeda. Yang pertama yaitu Jung menolak pandangan Freud mengenai pentingnya seksualitas. Menurutnya, kebutuhan seks setara dengan kebutuhan manusia lainnya, seperti makan, kebutuhan spiritual, dan pengalaman religius. Kedua, Jung menentang pandangan mekanistik terhadap dunia dari Freud. Bagi Jung, tingkah laku manusia dipicu bukan hanya oleh masa lalu, tetapi juga oleh pandangan orang mengenai masa depan, tujuan, dan aspirasinya. Pandangan Jung bersifat purposif, mekanistik, event masa lalu dan antisipasi masa depan dapat mempengaruhi atau membentuk tingkah laku. Freud memandang kehidupan sebagai usaha memusnahkan atau menekan kebutuhan insting yang terus-menerus timbul. Sedangkan Jung memandang kehidupan sebagai perkembangan yang kreatif. Yang ketiga, Jung mengemukakan teori kepribadian yang bersifat rasial atau filogenik. Yang nomor 3, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning. Kemudian kaitkan dengan model konseling behavior terapi, yaitu
dalam eksperimennya tersebut dikemukakan bahwa keinginan anjing untuk makan menyebabkan air liurnya mengalir. Perlu dicatat bahwa teori pembiasaan klasik atau classical conditioning berkembang berdasarkan hasil eksperimen. Eksperimen ini Pavlov meneliti mengenai munculnya kelenjar pankreas atau sekresi dalam perut. Pertama-tama dipicu oleh anjing mengunyah atau melihat makanan, bukan karena adanya makanan yang memasuki perutnya. Ia mencatat bagaimana sekresi antisipatoris ini menunjukkan aspek paling menarik dalam proses pencernaan. Untuk mempelajari hal itu, ia pun berfokus pada bagian lain dari pencernaan anjing, yakni sekresi kelenjar liur dalam mulut yang bisa diukur melalui operasi yang lebih sederhana. Pavlov memasang pipa pada kelenjar liur di mulut anjing. Ketika Pavlov menyodorkan makanan kepada seekor anjing yang telah dipasangkan pipa di dalam mulutnya, tetesan air liur pun mengalir melalui pipa itu masuk ke sebuah wadah. Tetesan air liur ternyata juga menunjukkan respon anjing terhadap stimuli selain makanan di dalam laboratorium. Pada dasarnya classical conditioning adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana kita kadangkala mempelajari respon-respon yang baru sebagai sebuah hasil dari dua stimulus atau lebih yang muncul hampir pada waktu yang sama. Pavlov mengemukakan bahwa hukum-hukum pengkondisian bisa dijelaskan oleh kegiatan timbal balik dari dua proses utama di dalam otak, yaitu eksitasi dan inhibisi. Eksitasi adalah proses pembangkitan, proses yang cenderung membuat proses terjadi, sementara inhibisi adalah proses penekanan yang cenderung mencegah terjadinya respon. Dengan demikian, eksitasi dan inhibisi beroperasi dengan cara saling bertentangan. Di antara keduanya, eksitasi memainkan peran yang jauh lebih besar dalam menciptakan pengkondisian, namun inhibisi bisa menjelaskan bagaimana berlangsungnya pengkondisian dalam hal-hal yang khusus. Yang keempat, jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi, yaitu disingkat menjadi REBT,
REBT adalah pendekatan yang memiliki 3 hipotesis fundamental, yaitu yang pertama pikiran dan emosi saling berkaitan. Yang nomor 2, pikiran dan emosi biasanya saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, keduanya itu bekerja seperti lingkaran yang memiliki hubungan sebab akibat dan poin tertentu. Pikiran dan emosi menjadi hal yang sama. Yang ketiga yaitu pikiran dan emosi cenderung berperan dalam self-talk. Nomor 5, jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Triad and Factor. Jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien, yaitu jawabannya model konseling Carl Rogers. Dalam konteks konseling, Rogers menemukan dan mengembangkan teknik konseling yang dikenal sebagai client-centered terapi, yakni teknik terapi yang berpusat pada klien. Dibandingkan dengan teknik terapi yang ada pada masa itu, yaitu teknik ini adalah pembaharuan karena mengasumsikan posisi yang sejajar antara konselor dan pasien. Kalau model konseling Triad and Factor dikatakan model pendekatan, hal itu memiliki arti bahwa untuk membantu penyelesaian masalah konselor mencoba mendekati atau menyentuh aspek tertentu dalam diri konseli agar aspek yang disentuh tersebut dapat berkembang dan diberdayakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Oleh karena itu, dalam konseling dikenal ada 2 kelompok model konseling yang dapat dikelompokkan ke dalam pendekatan kognitif, afektif, dan pendekatan tingkah laku. Yang nomor 6, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam konseling Gestalt. Teknik dalam pendekatan Gestalt dalam ringkasan Gutnanto, prinsip kerja teknik konseling Gestalt yaitu penekanan tanggung jawab klien konselor. Konselor bersedia membantu klien, tetapi tidak akan bisa mengubah klien. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Orientasi sekarang dan saat ini, konselor tidak membangun kembali atau mengulang masa lalu atau motif tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan sekarang.
masa lalu hanya dalam kaitannya dengan keadaan sekarang. Orientasi kesadaran. Konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya. Dalam buku Gerard Corey tahun 1995, teknik-teknik yang biasanya dipakai yaitu yang pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog atau adil menuntut dan berlaku sebagai majikan, dan underdog atau korban bersikap tidak berdaya, membela diri dan tidak berkuasa. Di sini ada permainan kursi kosong, yaitu klien dihadapkan bermain dialog dengan memerankan top dog maupun underdog, sehingga klien dapat merasakan keduanya dan dapat melihat sudut pandang dari keduanya. Yang kedua yaitu teknik pembalikan. Teori yang melandasi teknik pembalikan adalah teori bahwa klien terjun ke dalam suatu yang ditakutinya karena dia dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalin hubungan dengan bagian-bagian diri yang telah ditekan, atau diingkarinya. Gejala-gejala dan tingkah laku seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasari. Jadi, konselor bisa meminta klien memainkan peran yang bertentangan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya atau pembalikan dari kepribadiannya. Yang ketiga yaitu bermain proyeksi. Memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Yang keempat, tetap dengan perasaan. Teknik ini bisa digunakan pada saat klien menunjuk pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan, yang ia sangat ingin menghindarinya. Terapi mendesak klien untuk tetap atau menahan perasaan yang ia ingin hindari. Yang ketujuh, jelaskan 3 aspek atau dimensi yang paling berkaitan jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Yaitu Frank menyatakan ada 3 konsep utama yang menjadi dasar filosofi model konseling logoterapi, yaitu freedom of will, yaitu atau kebebasan berkeinginan, the meaning of life, atau makna hidup, dan the will of meaning, atau keinginan akan makna.
yang akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, freedom of will, kebebasan berkeinginan. Kebebasan berkeinginan adalah ciri yang unik dari keberadaan pengalaman manusia. Manusia tidaklah bebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis dan sosiologis, tetapi manusia berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kebebasan berkeinginan adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia. Menurut Micheli, kebebasan berkeinginan yaitu manusia berkehendak bebas untuk memilih yang perilaku positif atau perilaku negatif, dan bebas menentukan sikap untuk melawan atau lari dari keadaan. Yang kedua, the meaning of life. Yaitu makna hidup. Menurut Frank, hidup punya potensi untuk memiliki makna apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun. Manusia memiliki kemampuan untuk mengubah aspek-aspek hidup yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Menurut Bustaman, makna hidup yang dimiliki oleh manusia bisa berbeda-beda dalam setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Karena itu yang penting bukan makna hidup secara umum, melainkan makna khusus dari hidup seseorang. Pada suatu saat tertentu. Makna hidup adalah suatu hal khusus yang dirasakan penting dan diyakini sebagai sesuatu yang benar, sehingga dapat dijadikan tujuan hidup yang harus dicapai oleh setiap manusia. Yang ketiga, yaitu the will of meaning, yaitu keinginan akan makna. Keinginan akan makna mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Keinginan akan makna adalah dasar perjuangan manusia untuk menemukan dan memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Hal tersebut sesuai dengan Micheli yang menyebutkan keinginan akan makna adalah manusia memiliki motivasi yang utama untuk menemukan makna hidup, dan makna hidup
itu yang akan menjadi motivasi besar untuk manusia. Logoterapi berfokus pada dimensi yang berisi keinginan akan makna, gagasan dan cita-cita. Logoterapi berfokus pada dimensi yang berisi keinginan akan makna, gagasan dan cita-cita, kreativitas, imajinasi, keimanan, cinta, humor, perjuangan untuk mencapai tujuan dan mengambil komitmen serta bertanggung jawab. Keinginan akan makna yang menjadi titik utama dalam logoterapi, mengacu pada ragam nilai manusiawi. Nomor 8, jelaskan kembali apa yang sudah Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Konsep dasar dari pendekatan Gestalt yaitu kesadaran. Manusia dapat melakukan banyak cara untuk mencapai sebuah kesadaran. Salah satunya yaitu dengan melakukan kontak dengan lingkungan sekitar. Manusia yang sehat adalah mereka yang dapat bertindak secara produktif dalam menjalankan kehidupan. Tujuan terapi Gestalt ialah membantu seorang konseli agar ia dapat menemukan pusat dirinya, pencapaian kesadaran, dan membantu konseli agar berani menghadapi kenyataan dan berbagai macam tantangan dan konseli itu dapat meningkatkan pertumbuhan, menghadapi kenyataan, dan mengembangkan potensi manusiawinya. Ciri utama terapi Gestalt yaitu bidang psikologi. Bidang psikologi ini semata-mata pratikal. Ahli terapi menggunakan teknik tertentu untuk membantu orang ramai membangunkan kaedah rawatan dan konseling baru, dan mengkaji masalah bekerja dengan satu orang atau beberapa pesakit.